Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Deki di waktu dan kesempatan yang berbeda pula. Teman-teman semuanya, saya bersyukur pada hari ini bisa bertemu dan menyapa teman-teman semua di YouTube. Ya, sekali lagi ini adalah berkat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan di sini. Baik teman-teman, mungkin kita jarang untuk berbicara tentang masalah perkopian ya. Dan sekarang lagi tren-trennya anak muda sekarang itu di kafe-kafe, di tempat-tempat pinggir jalan itu selalu identik dengan yang namanya kopi. Orang bilang ada sekarang anak senja katanya. Dan menurut saya ini adalah sebuah karakter dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah diwarisi dari zaman dahulu. Kita mengenal dengan istilah kopi tubruk kalau di Indonesia, ya. Kalau kita belajar dari sejarahnya kopi ini memang kita buka googling ya, silakan gitu ya. Itu berasal dari negeri Yaman. Ya. Nah, di sana proses pengolahan kopi dari memanen, terus kemudian penggilingan, ya, disangrai dan sebagainya, gitu ya. Maka banyak akhirnya kemudian muncul jenis-jenis kopi. Padahal ternyata begitu dilihat sejarah dan ditelaah secara sejarah lebih jauh, ternyata ini sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Orang bilang katanya sejak zaman Sumeria, ya, itu sudah ada. Nah, yang menarik adalah industri perkopian di dunia pada saat ini lagi tren-trennya dan digandrungi oleh masyarakat dunia, terutama adalah anak-anak remaja. Nah, kopi ini menurut saya dimensinya sangat luas kalau kita hanya membahas tentang masalah perjenisan kopi, ya, terus bagaimana cara mengolah kopi dan sebagainya. Ya. Mungkin kita ngobrolin lah tentang bagaimana kopi dan lingkaran. Tetap disaksikan di channel YouTube saya ya. Menariknya apa nih gitu ya ketika kita ngomongin masalah lingkaran. Ya mungkin kalau saya pikir sekarang kita bisa melihat di kopi ya. Jadi kopi ini ya kita ambil sedikit saja. Jadi kalau kita sekarang belajar tentang lingkaran di kelas 11 ya, terutama bab minat ya, IPA, itu ternyata lingkaran itu menjadi sebuah mata pelajaran yang sangat menarik untuk dibahas. Dimana dulu waktu di SD, di SMP, ya, itu kita sudah mengenal dengan istilah lingkaran ya, dengan penjelasan bidang datar. Ya sebenarnya sama di SMA juga kita ngomong masalah bidang datar, hanya speknya atau spektrumnya itu mungkin lebih luas lagi. Kalau di SD kita ngomongin paling hanya sekedar bagaimana sih cara menghitung lingkaran ya, luasnya dan jari-jari, diameter, atau mungkin dengan menghitung keliling. Kita masih ingat semua rumusnya intinya waktu di SD, luas sama dengan VR kuadrat, keliling sama dengan V kali D atau 2VR. Begitu di SMP kalian diperkenalkan dengan istilah-istilah baru dalam lingkaran. Kita lingkaran juga luas ya, kita ngomongin masalah itu. Lah, apa aja yang kita omongin? Ada luas curi, ya kan ya? Ada luas tembereng, ada panjang busur, ada tali busur ya. Terus kemudian ada juga kita diminta untuk menghitung sudut pusat dan sudut keliling. Nanti akan ada penjelasannya ya. Nah, teman-teman di SMA, kalian akan dikenalkan dengan lingkaran dalam dimensi Cartesius diagram. Bahwa semua hal yang berkaitan dengan bidang datar, yaitu ada sebuah fungsi sebenarnya. Ya, ada garis lurus, ya kan ya? Ada parabola, ya kan? Ada lingkaran, ada hiperbola, ada elips dan sebagainya. Nah,
Di SMA ini kalian akan dikhususkan tentang bagaimana cara di kelas 11 tentunya ya, di bab nanti ini kalian akan dikhususkan untuk membahas tentang fungsi lingkaran, hal yang baru buat kalian ya. Kita ingat waktu di kelas SMP kita belajar tentang fungsi garis lurus. Garis lurus itu apa? Y sama dengan mx plus c. Kemudian ada juga fungsi parabola, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalian di lingkaran nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara menghitung fungsi lingkaran, di mana fungsi lingkaran itu adalah diketahui pusat lingkaran, ya, diketahui jari-jari lingkaran, maka dia akan membuat sebuah fungsi dalam dimensi x dan y. Ya, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu di mana letak yang paling menarik ketika kita ngomongin masalah kopi? Ya, sebenarnya sederhana saja. Gitu. Kalau kita ngomongin masalah lingkaran itu banyak sekali kita temukan. Ya, selera kita, ya kan ya, kita mau ngomongin tentang masalah jam, maka jam itu pun yang berupa lingkaran bisa kita ini. Kalian tahu di kopi, ya kan ya, dimanapun orang ketika kita ngomongin tentang masalah dunia realita, ya kan ya, maka matematik ini adalah sangat aplikatif ya dalam penjelasan, dalam pembelajarannya dan sebagainya. Ya. Kita bisa melihat apapun itu bisa kita ukur. Jangan dilihat ini dalam satu bentuk yang utuh, bentuk jadi tabung gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini, ya, kita ambil ujung atasnya, ya kan? Ini bentuknya dimensi lingkaran sebenarnya. Ya, dimensi lingkaran ya. Kita ambil ya, terus kita mampatkan begitu gelasnya, ini jadi dimensi lingkaran, kayak cincin gitu. Nah, dimensi lingkaran itu dia punya pusat lingkaran di tengah-tengah, ya kan? Terus kemudian ada lagi di pinggirnya namanya keliling lingkaran. Ya. Nah, kita bisa menghitung semua itu dalam bentuk konsep fungsi dan persamaan lingkaran. Lebih jauh kita akan ngomongin tentang masalah ya, bagaimana hubungan antara lingkaran dengan lingkaran sendiri. Lingkaran dengan garis ada hubungannya. Ya, apakah dia saling berpotongan, apakah dia saling bersinggungan, ya kan? Apakah garis itu menyinggung lingkaran dan bagaimana cara menghitung fungsi garis gitu kan ya. Fungsi garis ada kata ini adalah garis ya, dia menyinggung lingkaran ya kan, dia menyinggung lingkaran begini misalnya gitu ya, ketemu di satu titik kita disuruh menghitung ya kayaknya berapa fungsi garis nih ya kan ya. Kita bisa disuruh menghitung juga berapa fungsi lingkarannya kalau diketahui ada garis yang menyentuh lingkaran atau menyinggung lingkaran. Menarik ya kan ya. Jadi pengetahuan kita luas, jangan disempitkan. Kita memandang segala sesuatu itu bisa luas. Ya, sejauh bagaimana kita itu melihat semua tampil yang ada. Seperti kopi. Ya, kopi ini kalau kita buat menjadi suatu hal yang pahit akan ada pahit. Tapi kalau kita rasakan ini manis, maka akan menjadi manis. Itulah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada materi baru ya, yaitu tentang lingkaran. Ini dulu waktu di SMP, di SD kita sudah pernah juga ya membahas tentang masalah lingkaran ini. Dan saya yakin teman-teman pasti masih ingat ya waktu belajar dulu di SD ya, di SMP apa itu lingkaran ya. Mungkin kalau kita gambarkan lingkaran itu apa sih ya? Lingkaran itu kan ya adalah sebuah dimensi ya, dimensi 2 ya. Mohon maaf ya gambarnya agak kurang bagus ya. Ini ya. Dia memiliki titik pusat ya. Nah, titik pusat ini ya berdimensi atau berjarak sama semua. Dari sini ke sini sama, sini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Ya, makanya kita kenal dengan istilah jari-jari ya. Nah, dari ujung ke ujung ketika dia menyentuh titik pusat ya, ini katakanlah ya, maka nilai ini
dari satu ujung ke ujung yang lain ketika dia melewati titik pusat, maka disebut sebagai diameter, ya. Diameter. Ini jari-jari, ini jari-jari, ya kan ya. Makanya nilai jumlahan dari dua jari-jari ini disebut sebagai diameter. Maka 2R ini adalah diameter. Ada lagi unsur-unsurnya, yaitu keliling lingkaran, ya. Nah, secara definisi kalau kita ngomongin masalah lingkaran, bisa disimpulkan begini, bahwa lingkaran itu, ya, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, ya. Ya. Jadi kedudukan titik-titiknya itu sama, ya. Titik-titik yang berjarak sama. Terhadap suatu titik tertentu. Saya kasih garis bawah ya, biar kita bisa memaknai, ya, lebih tajam, ya. Siapa titik tertentu ini berjarak sama, ya kan ya, ya, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini titik pusat dengan jarak-jaraknya masing-masing di keliling lingkaran. Nah, itu disebut sebagai lingkaran, ya. Titik tertentu itu disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, bahasa lain ini disebut sebagai pusat lingkaran. Saya tuliskan pusat lingkaran. Simbolnya saya buat melingkar dan ada titik di tengah-tengahnya, ya. Jarak titik pusat lingkaran, ya, dengan sembarang titik yang terletak pada lingkaran disebut sebagai jari-jari atau radius, ya. Nama lainnya, ya, jari-jari ini nama lainnya adalah radius. Bahasa lainnya ya jari-jari. Nah, gitu, ya. Bisa dipahami sampai sini. Nah, waktu dulu belajar di SD dan di SMP, kalian hanya berkutat pada masalah ini, ya. Ketika ngomongin, ya, pembelajaran di SMP dan di SD, itu kalian belajar hanya apa sih luas lingkaran, ya. Luas lingkaran itu rumusnya apa gitu, ya, yaitu V dikali R kuadrat, dimana dimensi V itu bisa bernilai 22/7 atau V itu 3,14. Yang kedua, ya, ini waktu di SD nih, ya, waktu di SD nih. Nah, ya, waktu di SD, ketika kita ngomongin keliling lingkaran, ya, maka imajinasi kita itu adalah pinggir-pinggirnya atau sisi-sisinya yang berada di luar titik pusat itu, ya, keliling lingkaran. Apa rumusnya? Yaitu V dikali diameter, ya. Karena diameter itu bernilai sama dengan 2 kali R, ya, maka ada rumusan yang bercabang dari V kali diameter, D-nya diubah menjadi 2R, makanya menjadi 2VR. Ini lazim sekali kita dengarkan istilah ini. Nah, ini luas lingkaran, ya, dan keliling lingkaran ketika di SD kita belajar. Nah, di SMP kalian dikenalkan lagi dengan istilah lain, ya. Saya gambarkan lagi. Ini di SMP ada penambahan materi, ya. Ya. Saya buatkan lagi, ya. Ini jari-jari, ya. Terus, ya, ini ke sini hitungannya adalah diameter.
kalian dikenalkan dengan istilah baru. Namanya itu adalah luas juring, ya. Panjang busur, sudut dalam lingkaran, ya. Ada lagi yang namanya tali busur. Ini namanya panjang busur. Ini namanya luas apa istilahnya itu namanya? Luas tembereng, ya, luas tembereng. Nah, saya kenalkan istilah-istilahnya di sini ya. Dulu di SMP itu kalian mengenal dengan istilah pertama, ya. Ada tambahannya yaitu luas juring. Ya. Apa itu luas juring? Ini luas juring. Saya kasih tanda merah pertama ya. Luas juring. Ini juring namanya nih. Ini juring namanya. Ya, juring namanya. Ada rumusannya. Ya, rumusnya itu adalah sudut. Kalau di sini ada sebuah sudut namanya alfa, maka luas juring itu adalah alfa per 360 derajat pembandingnya dikali sama luas lingkaran, ya, VR kuadrat tadi ya. Ada lagi dengan istilah panjang busur. Ya, panjang busur itu yang mana? Panjang busur itu adalah alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ini yang disebut sebagai busur atau panjang busur nih. Ya, ini panjang busur namanya. Tuh, ini ya, kasih tanda merah ini. Atau keliling lingkaran yang dimensinya nggak terlalu besar ya. Ya, katakanlah di sini juga ada sudut misalnya gitu ya. Nanti ada konsep sudutnya apa juga. Ini juga busur. Ya kan ya, panjang busur. Kalau ini disebut sebagai panjang busur, ya, ini disebut sebagai luas juring. Nah, di tengah-tengah ini ada yang disebut sebagai luas tembereng. Jadi bagian dalam ini luas tembereng namanya ya. Nah, apa itu luas tembereng? Ya, luas tembereng itu adalah dimensi luas tembereng. Luas juring ya kan, dikurangi sama luas segitiganya. Ya, luas juring ya, ini kalau muatnya dikurangi luas segitiga. Segitiga yang mana? Segitiga ini di dalam ini kan full semuanya ya. Kalau kita sampai sini kan berarti kan juring namanya. Karena yang diambil cuman bagian arsiran ini, maka segitiga ini adalah sebagai pengurangnya dia. Dibuang istilahnya. Luas juring dikurangi luas segitiga. Ya. Nah, dan yang terakhir ya, ini kalau saya arahkan berarti ini adalah luas temberengnya. Bentuknya. Nah, di sini kita ada tambahan lagi ya, ketika kita ngomongin masalah lingkaran di SMP itu kalian kenal dengan istilah sudut dalam lingkaran ya. Ada sudut apa aja? Pertama itu sudut dalam lingkaran ya. Ada dua yang dikenal, yaitu sudut pusat, dan yang kedua itu adalah sudut keliling. Teorinya sudut pusat SP ya, saya simbolkan dengan SP. Kalau sudut keliling itu SK ya. Sudut pusat itu nilainya adalah 2 kali dari sudut keliling. Ini tolong dipahami.
sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Yang mana sudut pusat? Ya, sudut pusat itu adalah nilainya, nah ini saya kasih lingkaran baru aja nih biar bisa membedakan. Ini namanya sudut pusat. Ini sudut pusat ini namanya. Ya, sudut pusat namanya SP. Sudut keliling yang mana? Sudut keliling itu adalah dalam satu busur yang sama, tapi dia menyentuh keliling lingkaran. Ini disebut sebagai sudut keliling. Maka kalau dilihat dari besaran sudutnya, pastilah sudut pusat ini lebih besar daripada sudut keliling. Makanya SP itu harus 2 kali dari sudut keliling. Ini waktu di SMP teman-teman. Ya, kalian ngomongin masalah ini. Ya, SMP. Kita ngomongin masalah luas juring, panjang busur, luas tembaga. Ini apa kalian juga dipelajari ketika di SMA? Iya, kita pelajari juga. Hanya saja mungkin masuk muatannya dalam teori-teori, ya, penggabungan di soal. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian akan menyentuh ini juga. Ini harus direview sendiri. Ya, silahkan direview sendiri. Baik, saya akan mulai masuk ke dalam fokus pembahasan kita di SMA. Di SMA, ya, ini SMA nih, ya, SMA nih. Kalian itu, ya, sudah mulai memahami bahwa ternyata lingkaran ini adalah bagian dari sebuah fungsi. Ya, kalau fungsi dulu kalian udah belajar di kelas 10 itu ada fungsi kuadrat parabola. Di SMP juga pernah dikenalkan dengan fungsi garis lurus, ya. Nah, sekarang diperkenalkan dengan istilah baru namanya fungsi lingkaran. Di lingkaran itu, ya kan ya, wah, saya gambar lagi. Jadi pokoknya kalau kita belajar lingkaran tuh nggak boleh bosen dengan yang namanya menggambar lingkaran. Lama-lama tadi juga bagus ya. Kalau ini makin penyok aja ya. Ya, intinya kita prinsipnya adalah tahu ini buah lingkaran gitu ya. Nah, dimensi lingkaran yang sudah kita pelajari tadi, ya, ada jari-jari, ada diameter dan sebagainya. Itu adalah modal dasar kita untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang lingkaran di SMA. Ya, teman-teman, karena ini adalah sebuah fungsi, ya, maka konsep fungsi itu dia harus dibangun atas dasar diagram Kartesius. Ya, ini sumbu X, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif, ini sumbu Y positif. Dasarnya di sini. Ya. Nah, karena dia ini berdasarkan pada konsep XY 2 dimensi ya. Dimensi 2 itu kan cuma X dan Y ya. Kalau ada X, Y, Z berarti dia 3 dimensi. Tapi bukan lagi lingkaran, tapi jadinya bola nanti. Kumpulan dari 4 luas. Ya, 4 luas lingkaran itu kalau dijahit itu nanti jadinya adalah satu bola. Ya, satu bola. Makanya luas lingkaran itu luas permukaannya bola itu rumusnya adalah 4 VR kuadrat. Dia berasal dari 4 buah lingkaran yang digabung jadi satu dijahit. Nah, kita kenal nih nanti istilah ini, ya. Pertama, ketika kita ngomongin masalah lingkaran, ya, pertama itu kita adalah akan tahu apa yang disebut sebagai fungsi lingkaran. Fungsi lingkaran ya. Fungsi lingkaran itu bentuknya gimana? Rumus umumnya. Ya, kalau di garis lurus Y sama dengan MX plus C, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau di fungsi persamaan kuadrat atau parabola itu AX kuadrat tambah BX tambah Y tambah C sama dengan Y. Ya, jadi Y sama dengan atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tapi kalau di fungsi lingkaran, ini rumus umumnya. Ya, bentuk rumusan umumnya itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya,
Siapa A, siapa B? A ini adalah, B ini adalah, ya kan ya, keduanya adalah sebuah nilai, ya kan ya, yaitu dimensinya titik seperti XY, tapi dia letaknya adalah pusat lingkaran. Biasanya kalau nanti di buku-buku itu dia ditulisnya dalam bentuk begini, P dalam kurung ABO, berarti diartikan pusatnya adalah A, B di sini ya. Kalau 0,0 ya tinggal X min 0 Y min 0, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat, itu pasti dia letaknya di 0,0 itu. Tapi rumus umumnya ini ya. R kuadrat, R itu apa? R itu sama dengan jari-jarinya ya, jari-jari atau radius. Ini namanya fungsi lingkaran ya. Maka kalau pusatnya 0,0 udah jelas ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, karena AB nya 0 ya. Nah, karena memang kita harus melihat dari sisi keumuman bentuknya dulu ini. Ini disebut sebagai bentuk umum fungsi lingkaran ya. Bentuk umum dari fungsi lingkaran. Nah, dari sini ada penurunan rumus ya, ada penurunan rumus. Kalau ini dijabarin gimana Pak? Nah, ini saya masuk ke dalam konsep penjabaran rumus. Jadi nanti kita nggak usah bingung-bingung lagi kalau ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dari fungsi lingkaran itu adalah penjabarannya dari rumus ini. Nih, saya jabarkan ya. Berasal dari X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau dijabarkan ini ya, bentuknya adalah persamaan kuadrat, maka didapat nilai X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah, ini grup pertama. Grup yang keduanya adalah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Saya rapikan lagi, X kuadrat dengan Y kuadrat saya taruh depan karena dia adalah bentuk persamaan pangkat 2, pangkat tinggi. Kemudian min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah R kuadrat, maaf ini dikurang ya karena R kuadrat pindah ruas ke kiri, sama dengan 0. Secara ringkas ya, nanti bentuk ini akan dibentuk menjadi bentuk persamaan umum lingkaran yang kedua, turunannya dari ini ya. Nilainya itu adalah plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nih. Siapa yang menjadi A? A ini kedudukannya siapa? Kedudukannya sama dengan min 2A. B ini kedudukannya sama dengan min 2B. Dan C ini kedudukannya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Bisa dipahamin ya? Terkadang soal itu adalah diketahui pusat dan jari-jari, kita disuruh nyari fungsi lingkaran kayak gini. Langsung aja dimasukkan pakai rumus ini enak, karena diketahuinya A, B, dan R. Tapi ada soal yang dia itu diketahuinya bentuknya begini, ya. Maka ini akan menjadi bentuk baru dari persamaan lingkaran. Nah, ya siapa dong A? Gitu kan, siapa dong B besar dan siapa C? Nah, siapa A? Berarti nilai A-nya itu setara dengan min 2A kecil. Tuh. Siapa B? Berarti B-nya ini setara dengan min 2B kecil. Dan yang C ini adalah setara dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Teman-teman, dari sini kita akan punya penjabaran baru
bahwa kita sepakati A kecil dan B kecil itu adalah pusat lingkaran kan? Berarti A besar dan B besar bukan dong? Bukan, karena dia adalah koefisien dari X dan Y. Besar, A besar, B besar ya. Nah, ini bisa diartikan A kecilnya dan B kecilnya itu adalah pusat lingkaran. Bisa kita hitung juga, berarti A kecil ini, ya kan, kalau diketahui soal ini kita disuruh nyari nanti, ya kan ya, A kecilnya berapa, B kecilnya berapa, jari-jari berapa. Paling konteksnya begitu aja tuh, berputar-putar di situ soalnya. Oh, berarti nilai A kecilnya ini sama dengan min 2 bagi A dibagi min 2 dong. Ya, atau nama lainnya adalah A per 2 min. Oh, berarti B kecil juga sama dong, min B per 2. Tinggal R kuadrat. R kuadrat itu berarti kan pindah ruas ke kiri kan, menjadi bentuk R kuadrat atau R saja nggak apa-apa, tapi nanti jadinya ketika pindah ruas C-nya pindah ya kan, pakai akar karena kan kuadrat hilang. Nah, jadi begini, A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Kita dapat persamaan-persamaan barunya ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Kita coba pakai contoh soal. Jadi ini adalah fungsi lingkaran. Kita baru ngomongin fungsi lingkaran, udah penjabarannya udah luas ya. Kita lihat gimana kalau dia itu pakai contoh soal, Pak. Ya kan ya, kalau pakai contoh soal gimana, Pak? Gini. Contoh misalkan, contoh soal. Contoh soalnya adalah pertama, diketahui pusat lingkarannya adalah 2, B-nya sama dengan 3 ya, dan jari-jarinya sama dengan 5 ya. Mungkin nanti kalau di soal penulisan A2B3 itu ya, biasanya ya penulisannya itu begini, P dalam kurung 2,3. Nah, itu dalam soal biasa begitu ya. Nah, yang ditanya itu adalah persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran dijawab. Kita pakai rumus apa? Pakai rumus yang tadi, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena itu persamaan lingkarannya. Ya, tulis saja. Oh, berarti ini adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Lanjutkan menjadi bentuk X kuadrat min 4X plus 4 ya, grup pertama, ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 25. Jangan lupa digabungkan X kuadrat dengan Y kuadrat ya, baru kemudian yang pangkat 1 dengan koefisien X dan Y min 4X min 6Y. 4 tambah 9 ini adalah gabungan dari konstanta bilangan. 4 tambah 9 dikurangi 25 sama dengan 0. Terakhir, X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan ya, min, nah ini min 4X nya saya kasih tanda biar beda, nanti kita biar bisa melihatnya ya. Apa ini maksud saya buat begini nih ya, min 6Y ya, ditambah berapa, 4 tambah 9 13 kurang 25 ya, berarti sama dengan 12, tapi jadinya minus ya, sama dengan 0. Kalau diterapin jadi plus min ya, jadi ya ini ya
nama lainnya adalah A, berarti nilai A-nya itu sama dengan min 4. Ini berarti B, B-nya itu sama dengan min 6. Dan yang ini adalah C, C besarnya yaitu min 12. Jadi seolah-olah seperti X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Sampai di sini sudah benar. Ya, soal pertama. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Bentuk soalnya seperti apa ya? Bentuk soalnya seperti apa kita lihat ya. Nah, yang kedua ini soalnya adalah nomor 2 diketahui. Diketahui apa ini? Diketahui ya. Diketahui yaitu nilai dari persamaannya lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 12X min 6Y misalkan ya, plus 13 sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah pusatnya berapa AB dan jari-jari. Oke. Nah, dari sini kita harus cari dulu nilai A-nya berapa. Nilai A-nya itu berarti sama dengan berapa gitu ya. Dijawab. Maka nilai A ini sumbernya dari yang tadi, min setengah A besar. B itu berasal dari min setengah B besar. Dan yang ketiga nyari R, yaitu pakai rumus apa ini? A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Ya. Nilainya kita cari. Oh, berarti min setengah kali A. A-nya siapa A besarnya? 12. Ini berarti adalah A besar. Ini adalah berarti B besar. Min setengah kali 12 positif ya, berarti min 6 ya. Min setengah dikali sama min 6 ya, berarti jadinya sama dengan 3. Ketemu nilai P ya, A, B min 6,3. C-nya sudah ada. Ini C-nya nih ya, ini C-nya. Oh, berarti jari-jari nilainya adalah akar dari A kuadrat, yaitu min 6 kuadrat ditambah B kuadrat 3 kuadrat ya, dikurangi C. C-nya sama dengan 13. Itu akar dari 36 ditambah 9 dikurangi 13 ya. Hitungannya 36 kurang 13 saja udah 23. 23 kurang 9 ya, berarti sama dengan 14. Tapi akar. Jadi kalau dicek ya berarti jari-jarinya itu sama dengan akar 14. Ini hasil akhirnya ya. R-nya sama dengan akar 14. Betul ya? 36 kurang 13 yaitu sama dengan 23. 23 ada minusnya ya. Wah, berarti ada yang 23. Benar dong ya. 23 tambah 9 harusnya. Maaf, aduh salah di sini ya. Maaf ya. Ya kan saya tadi 23 tambah 9 ya. Berarti 32. Ya. Akar 32 itu ya berarti akar dari 16 dikali 2 atau 4 akar 2. Nah, kira-kira ini teman-teman sekalian ya, ini adalah ya, bagian awal ya dari penjelasan tentang persamaan lingkaran ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya
ya, kita akan ngomongin tentang ya beberapa hal yang terkait dengan hitungan lingkaran. Ya baik, ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Beberapa hal terkait dengan masalah lingkaran. Nanti kalian akan menemui beberapa kaitannya dengan soal-soal ya, bahwa ternyata mencari jarak ya antara sebuah titik dengan garis itu akan terpakai dalam penghitungan di lingkaran. Jadi ini kaitannya dengan penghitungan jarak ya. Jadi ya lanjutannya ya kita mengaitkan dengan masalah penghitungan jarak. Ya, penghitungan jarak itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu adalah antara dua titik. Jarak antara dua titik. Titiknya itu misalkan adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Ya, terkadang ada bentuk yang dikeluarkan oleh pembuat soal ya. Nah, maka jarak antara dua titik ini ya bisa nanti dikaitkan dengan masalah jari-jari atau diameter. Ya. Maka konsep jaraknya itu ya, saya simbolkan dengan huruf J saja. Nanti bisa jadi R, bisa jadi diameter. Maka nilainya itu adalah akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Satu. Yang kedua ya, jarak antara titik ya, katakanlah titiknya itu adalah X1 lah ya, X1 Y1 dengan garis. Nah, garis ini garis lurus ya. Dengan persamaan misalkan adalah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Katakanlah begini. Ya. Nah, apa rumus jaraknya? Rumus jarak antara titik dengan garis itu menggunakan konsep harga mutlak. A itu adalah ini, A dikali X1 titiknya ditambah B Y1, B ini Y1 nya ini ditambah C dibagi akar dari A kuadrat dan B kuadrat dijumlahkan. Tutup huruf itu harga mutlak ya, tutup dengan tanda simbol harga mutlak. Ini penghitungan jarak ya. Kadang nanti ada soal ya kan, diminta titik pusatnya dengan sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Bisa jadi begitu. Nah, terkait lagi ada hitungan, yaitu menentukan titik tengah ya, menentukan titik tengah. Bisa jadi ya kan ya, ada sebuah garis ya yang melintas pusat lingkaran ya dari ujung ke ujung, diminta untuk mencari titik pusatnya. Jadi pusat kan tengah-tengahnya, padahal yang diketahui adalah ujung sama ujung misalkan gitu ya, ujung lingkaran dengan ujung lingkaran yang satu bertemu misalkan atas sama bawah. Nah, maka disebut sebagai menentukan titik tengah. Ya, tapi harus dari dua titik ya, dari dua titik diketahui, dari dua titik diketahui. Ya.
titik tengahnya itu namanya adalah XTYT. Apa itu XTYT? XTYT itu adalah nilai dari X1 ditambah X2 per 2 Y1 ditambah Y2 per 2. Kalau dia cuma 2 dimensi, kalau 3 dimensi ya Z1 tambah Z2 per 2 gitu ya, bisa dipahami. Nah, ini terkait dengan penghitungan jarak. Dan oke, nah sekarang teman-teman kita ya masuk kepada penjelasan kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Titik A itu berada di dalam lingkaran. Ya, di dalam ya ini ya. Titik A nih, titik A-nya berada di dalam lingkaran. Jika jarak pusat ya lingkaran ke titik A kurang dari ya, kurang dari panjang jari-jari lingkaran ini R ya. Atau bisa disebut bahwa jarak dari P ke A itu kurang dari R. Dari sini ke sini kurang dari R. Bisa dihitung karena jarak dua titik kan bisa dihitung dengan menggunakan X1 min X2 kuadrat ya. Tambah Y1 min Y2 kuadrat itu di akar. Nah, yang ini terletak pada atau sama. Kalau dia terletak ya di sini di sisi lingkaran atau di keliling, berarti PA ini jaraknya sama dengan R. Berarti dia terletak pada atau jarak pusat lingkaran ke titik A sama dengan ya, atau bahasanya pada ya. Nah, yang berikutnya adalah ada dalam, ada pada, ada luar ya. Berarti simbolnya adalah PA itu lebih besar dari R ya. Jarak dari sini ke sini pasti lebih besar daripada R. Itu bisa dipahami ya, titik terhadap lingkaran. Baik, ini adalah tentang kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Jadi ada garis memotong lingkaran ya, tepat memotong lingkaran tetapi tidak menyentuh titik pusat. Walaupun menyentuh juga apa-apa, tapi tetap konsepnya sama, yaitu garis memotong lingkaran. Dimana kalau kita belajar tentang fungsi persamaan kuadrat, ada fungsi parabola yang dipotong oleh garis pun juga sama demikian, diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah nilai D yang sama dengan B kuadrat min 4AC. Sedangkan kalau garis menyinggung lingkaran ya, tepat berarti dia menyentuh di satu titik. Kalau ini kan menyentuh dua titik nih ya. Kalau ini satu titik, makanya diskriminan sama dengan 0. Dan garis di luar lingkaran maka diskriminannya kurang dari 0 ya. Jadi fungsinya ini adalah nanti kalau pengalaman saya ya di soal-soal terkait dengan lingkaran yang kaitannya dengan kedudukan garis terhadap lingkaran, walaupun jarang keluar, tapi menurut saya perlu juga ya untuk diketahui bahwa ini kan sebenarnya kan ada hubungannya dengan konsep fungsi persamaan kuadrat ya, yang diskriminan ini, terkait dengan diskriminan. Nanti ada kita disuruh nyari koefisien ya dari fungsi lingkaran yang diketahui dan garis yang memotong atau garis yang menyinggung atau garis di luar lingkaran. Nah, untuk pembuktiannya yaitu kita bisa melihat diskriminannya, tapi setelah diiris dulu ya kan ya. Ini fungsi garis, ini fungsi lingkaran, diiris dulu baru kemudian diskriminan. Kalau nilai diskriminannya lebih besar dari 0 ya berarti dia pasti memotong lingkaran. Kalau diskriminan sama dengan 0 pasti dia terletak pada lingkaran ya kan ya, atau menyinggung lingkaran. Nah, yang berikutnya adalah persamaan garis singgung. Ini ngomongin garis singgung ini ya kan ya, nanti dikaitkan dengan konsep ini ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan garis yang menyinggung lingkaran itu ada kaitannya dengan ini semuanya. Yang pertama ya, persamaan garis singgung itu melalui titik A. Ada titik A di sini ya kan ya. X1 Y1 dengan pusat 0,0, katakanlah di sini 0,0 ya kan ya, 0,0 dengan titik diketahui ya kan ya. Kalau titik diketahui enak ya, ini bisa dicari jaraknya kan, jadi R kan. Nah, kadang ada soal nggak diberitahu dulu jari-jarinya, maka kita disuruh nyari jari-jarinya dulu, bisa jadi. Nah, konsepnya
bisa langsung ketemu garisnya. Jadi yang dicari itu adalah garisnya, bukan persamaan lingkarannya tapi garisnya. Garisnya ini bisa dicari dengan menggunakan rumus cepatnya, yaitu X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Persamaan umumnya garis singgung melalui titik ya, dan pusatnya A, B itu ada lagi sendiri nanti di yang kedua. Oke teman-teman, jadi ini yang kedua. Kita lanjutkan dengan persamaan garis singgung. Yang tadi yang pertama ya, melalui titik A X1 Y1 ya. Yang kedua ya, dengan pusat A, B. Kalau tadi kan pusatnya 0,0. Nah sekarang pusatnya adalah A, B. Maka nilai persamaan garis singgungnya ketemu persamaan garis X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat ya. Nah jadi kalau di soal itu diketahui biasanya 3 ini, P pusatnya, jari-jari, dan X1 Y1. Yang ketiga, persamaan garis singgung itu dengan gradien M. Jadi nanti ada garis ya, garis menyinggung lingkaran, dia punya kemiringan garis ya, namanya gradien. Kadang di soal itu disuruh nyari dulu gradiennya dari sebuah garis yang diketahui. Nah nanti dibentuk ke dalam persamaan garisnya ya kan ya, Y min B M X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ini dihafalkan ya sama yang tadi pertama. Diketahuinya 3 ya, P pusat, M gradien, dan R ya. Kalau M dicari dulu ya berarti kita harus mengulang lagi atau mereview materi tentang garis ya, dimana mencari gradien. Nah sedikit saja mengulas tentang masalah gradien ya, jika diketahui garis ya. Kan kalau garis itu ya, nanti konsep gradien ya, gradien itu kan bisa dicari dengan menggunakan konsep persamaan garis Y sama dengan MX plus C ya, ini satu ya. Yang kedua, ada yang menggunakan pakai AX, garisnya itu begini, BY tambah C sama dengan 0. Maka konsep gradien itu ya, nilainya adalah min A per B ya. Nah gradien tersendiri dibagi menjadi 2. Ada gradien garis sejajar, ada gradien yang konsepnya tegak lurus. Kalau dia gradien garis sejajar pakai ini min A per B aja ya, min A per B. Tapi kalau gradiennya tegak lurus, dia adalah B per A. Itu boleh lebih cepat jadinya ya. Jadi B bagi A langsung ya. Nah ini aja yang sering banget dipakai ya, nanti biar cepat dalam penghitungan. Kita harus tahu bahwa konsep garis sejajar dan garis tegak lurus seperti itu. Baik, itu saja teman-teman. Ini adalah teori ya yang saya sampaikan. Contoh-contoh soalnya nanti di bagian kedua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube saya. Nantikan video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dengan latihan contoh soal ya. Jadi di sini diketahui ya, soal pertama yang bisa dilihat di sebelah kiri dari jawaban, bahwa diketahui ada pusat ya A, B 0,0. Jadi pusatnya itu sudah diberitahu ya, dengan diameternya 6. Berarti kalau diameternya 6, jari-jari 3. Pasti itu ya. Kenapa kalau saya harus buat jari-jarinya? Karena kalau mencari persamaan lingkaran, nilai persamaan lingkaran pasti hubungannya dengan pusat A, B ya, dan R kuadrat. Nah makanya ketika pusatnya 0,0 ya tinggal X min 0, Y min 0 ya kan ya, X kuadrat dan Y kuadrat. Jadi dikurangi dulu baru dikuadratkan. R nya karena 3 berarti dikuadratkan 9 ya, simple nih ya soal pertama. Nah soal yang kedua bisa diperhatikan lagi ya, ada diketahui ya pusat min 2,5, nilai A nya berarti min 2, nilai B nya berarti 5 ya, R nya sama dengan 3. Ini diketahui pusat dan jari-jari.
maka persamaan L-nya, persamaan lingkarannya adalah X min A. A-nya sama dengan min 2, berarti min ketemu min. Jadinya plus. Y min 5, berarti dia Y min 5 kuadratnya dijabarkan sesuai dengan bentuk pelangi ya. X plus 2 kuadrat itu X kuadrat tambah 4X plus 4X plus 2 X plus 2. Y min 5 kuadrat berarti Y min 5 Y min 5 dikerjakan dengan cara pelangi ya. Jadi ini masing-masing ya, tadi bagiannya ya, bagiannya di sini. Terus kemudian kita lanjutkan lagi pada penjabaran yang sudah diselesaikan oleh X plus 2 kuadrat dan Y min 5 kuadrat sama dengan 9, sehingga didapatkan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 20, karena 4 tambah 25 29, 9 ke kiri berarti jadinya 20 ya. 29 kurang 9. Ini soal yang kedua. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Ya. Kita masuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini ya di soal itu diberitahu ya ada 2 titik yang terletak pada ujung-ujung lingkaran ya. Min 1,6 dan 3,2. Saya buat ilustrasi 3,2-nya di bawah dan 1,6 di sebelah kiri, tapi dia melewati garis titik tengah ya. Melewati titik tengah, titik pusat. Nah, konsep untuk mencari titik pusat atau titik tengah jika diketahui 2 titik kan kita gunakan pakai rumus yang ini ya, yang sudah dijelaskan di awal ya. Jadi titik tengah ya, titik pusat ya, itu adalah nilainya X1 ditambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2, berarti 2 tambah 6 8 bagi 2, 2 tambah 6 8 bagi 2 4, 3 tambah min 1 bagi 2 1 ya. Nah, pusatnya sudah ketemu ya kan ya, jari-jarinya belum. Jari-jarinya bisa dikerjakan dengan pakai rumus 2 titik ya. Nanti ketemu diameter dulu, dari A ke B ini diameter, ketemu X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat ya. Nah, diameternya adalah nilainya ketemu bla 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 16 tambah 16 di akar, yaitu akar 32 ya. Diameternya dari nilai akar 32 ini berarti sama dengan 4 akar 2. Karena yang dibutuhkan jari-jari ya untuk mencari persamaan garis persamaan lingkaran itu harus butuh pusat sama jari-jari. Pusatnya ada 1,4, jari-jarinya belum ada, setengah D ya kan ya. D-nya meternya 4 akar 2, berarti jari-jarinya setengah D, setengah kali 4 akar 2 atau 2 akar 2. 4 bagi 2 nya coret ya. Nah, kelanjutannya itu adalah di sini. Ketika sudah ketemu ya nilai pusatnya sama jari-jarinya, maka X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ya, karena R nya 2 akar 2 ya. Nah, diperolehlah tadi konsepnya sesuai dengan seperti soal nomor 2, penjabarannya ya dirapikan sehingga ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat ya, min 2X min 8Y plus 9 sama dengan 0 ya. Ada jawabannya ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Ya, nomor 4 diketahui ada lingkaran L. Ya, nilainya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y plus 13 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari titik pusat sekarang ya. Jadi soal ini adalah diketahui lingkarannya, kita diminta untuk mencari pusatnya sekarang ya. Nah, kita tahu bahwa konsepnya lingkaran dengan model seperti ini ya, ketika di penjelasan awal teori lingkaran ya, itu mencari A kecil dan B kecilnya dengan menggunakan min setengah A besar min setengah B besar. Bahwa ini kan X kuadrat Y kuadrat plus AX plus BY gitu ya, A besar B besar ya plus C gitu ya. Nah, A besarnya itu nilainya 4, B besarnya nilainya min 6 karena kan asalnya positif jadinya minus. Masukin ke sini, ya kayaknya ke dalam rumusnya ketemu A dan B.
min 2 dan 3 ya. Min setengah kali 4, min setengah kali min 6, jadi minus sama positif. Baik, ini mudah ya, nomor 4 ya. Nah, nomor 5 ya. Nomor 5 diketahui ada pusat ya, min 2,5 pada lingkaran ya. Lingkarannya itu dia punya persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama 49 ya, sama dengan 49. A nya 0, B nya 0. Pasti kalau modelnya begini pasti A nya 0, B nya 0. Nah ini R kuadrat 49, berarti R nya sama dengan 7 kan, R nya 7 nih. Nah titik P nya ini ya terletak di lingkaran. Cuma kita nggak tahu terletak di lingkarannya itu bisa di luar lingkaran, bisa di dalam lingkaran, bisa pada keliling lingkaran, kita nggak tahu. Nah, namanya konsep ini ya, pertanyaannya adalah kedudukan titik P terhadap lingkaran. Ya, pilihan jawabannya ada di dalam, ada di luar, ada di terletak di pinggir lingkaran ya, atau terletak pada lingkaran, atau bisa jadi tidak. Ya, terletak di pusat, malah nggak mungkin ya kalau di pusat ya, nggak mungkin ya. Yang jelas pasti nggak mungkin ya, karena di sini kan P-nya min 2,5, pusatnya 0,0, ya kan nggak mungkin dia satu tempat ya, nggak mungkin. Nah makanya kita gunakan pakai konsep jarak. Jadi PA ini sama dengan PA ini kita nggak tahu tanda tanya ya, apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan R. Kita uji, makanya dengan menggunakan konsep jarak. 0,0 misalkan adalah titik pusatnya A, dan P-nya ini adalah titik yang kita mau uji. Tadi awalnya kita belum tahu di sini ya. Kita awalnya belum tahu, kita uji dulu ya kan ya. Awalnya saya belum buat nih. Ya. Terus kemudian begitu kemudian saya cari menggunakan konsep jarak nih, x1 min x2 kuadrat tambah y1 min y2 kuadrat di akar. Ya, x1-nya pasti 0,0, x2 y2-nya x2 y2-nya berarti sama dengan min 2,5. Begitu diuji ya dengan menggunakan konsep jarak, ternyata dapatnya akar 29. Akar 29 itu kan mendekati 5, sekian. Nah padahal jari-jarinya 7 kan, R nya 7 tadi, 49 itu kan ya, R nya 7, berarti kan dia pasti lebih kecil dibandingkan jari-jari, sehingga PA ini atau ini jarak ini PA nih 5, sekian itu lebih kecil dari R. Kalau dia lebih kecil dari R, berarti dia letaknya di dalam lingkaran ya. Bisa dibuka lagi teorinya ya. Nah yang berikutnya ya kan ya, yang berikutnya ya, kita ada soal diketahui garisnya memotong lingkaran. Lingkarannya punya konsep persamaan umum lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x min 2y min 8 sama dengan 0. Sedangkan garisnya y sama dengan x plus 2. Jadi kalau garis itu pasti yx, y dan x, y dan x gitu. Kita pengen disuruh mencari dua titik ini yang terhubung ya, karena memotong lingkaran kita nggak tahu letaknya di mana, apakah melewati garis tengah atau enggak, kita nggak tahu ya. Yang jelas dia memotong lingkaran aja ya. Nah konsep memotong dilalui terletak pada ya, itu bisa menggunakan konsep substitusi ya. Jadi nilai y yang ada di sini itu nilai setara dengan x plus 2 nya garis. Nah konsep memotong dilalui terletak pada itu konsep substitusi. Simpelnya begitu aja, sehingga x kuadrat ditambah y kuadratnya kita ganti dengan x plus 2 langsung. Terus 2y berarti 2 dikali x plus 2 juga ya, diganti ya. Jadi x plus 2 kuadrat dikerjakan dengan model persamaan kuadrat, ketemu dalam satu variabel yaitu x dan x semuanya. X kuadrat tambah x kuadrat tambah 4x tambah 4 tambah 4x min 2x itu kan 2 kali x sama min ya, min 2 kali 2 berarti min 4 min 8 sama dengan 0. Ketemu 2x kuadrat tambah 6x min 8 hasilnya ya, 4x tambah 4x dikurang 2x 6x, 4 tambah 4 min 4 0 0 min 8 berarti min 8 sama dengan. Nah dibagi 2 semuanya karena FPB, sehingga ketemu bentuk nilai x1 dan x2 nya ya, pakai faktorisasi. Sini bisa ya. Nah y sama dengan x plus 2 ya kan ya, berarti nilai y1 nya berasal dari x1 min 4 tambah 2 sehingga ketemu min 2 ya. X2 nya adalah 1, berarti 1 tambah 2 3. Nah dibuat dalam bentuk koordinat, berarti x1 y1 min 4 min 2
X22 yaitu 1,3 ya. Nih ya, sehingga ketemu di 2 titik ya. Jadi ketemu titiknya min 4, min 2 dan 1,3. Baik teman-teman ya. Ya insya Allah nggak terlalu sulit ya, bisa dipahami. Ada soal yang berikutnya, soal yang nomor 7. Ini bentuk variasi agak banyak ya, memang kalau di lingkaran. Sebenarnya teorinya sedikit tapi pemahamannya soal-soalnya berkreasi sebenarnya. Nah, ini ada diketahui ada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 52 ya. Nah R-nya pasti akan 52 ya. Kebetulan dia bukan bilangan yang bisa diakar ya, jadi dalam bentuk akar yang seperti ini. Nah kita diminta untuk mencari garis yang menyinggung lingkaran. Garis yang menyinggung lingkaran diketahui titik P-nya 4,6, jari-jari diketahui dan titik pusatnya 0,0. Jadi kalau udah ada 3 hal ini, pusat, jari-jari dan sebuah titik, ya kan ya X1 Y1, ya ini X1 Y1 nya kelebihannya. Ini aja cukup ya, ini nggak usah. X1 Y1 ya cukup nih, kita menggunakan prinsip rumus ini, X min A, X1 min A, Y min B, Y1 min B sama dengan R kuadrat. Ini masuk ke dalam konsep mencari garis singgung ya, persamaan garis singgung lingkaran. Nah nanti ketemu nih X min A, A nya 0, B nya 0, berarti X min 0, 4 min 0, X1 nya 4 ya, dari sini ya, dari soal diketahui. Y min 0, 6 min 0 ya, berarti Y sama 6 ya. 4X tambah 6Y 52, karena R kuadrat dia dibalikin lagi nih, R nya akar 52 dibalikin lagi jadi kuadrat, akarnya hilang. 4X tambah 6Y sama dengan 52 dibagi 2, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 26 ya. Ada jawabannya ya. Jadi yang terakhir ya, yaitu tentang apa namanya mencari garis singgung juga ya, tapi diketahui gradien sekarang. Jadi ada 3, pusat, jari-jari dan gradien. Kalau tadi pusat, jari-jari dan titik. Jadi 2 rumus ini yang sering dipakai, yang sering keluar. L-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama 36. Oh berarti R-nya 6, A-nya 0, B-nya 0. Dan kelihatan ya. Kita disuruh nyari garis singgungnya di sini. Apakah bisa di sini, bisa di sini, nggak tahu kita ya. Kalau dari jawabannya ada 2 garis singgung ya, berarti bisa jadi di sini, bisa jadi dia satu lagi adalah yang sana ya. Tapi kalau ngeliat gradien sama ya, 2 akar 2x plus 18, 2 akar 2x min 18 ya, paling cuma hanya bergeser dikit saja. Y min B, mx min A plus minus R akar m kuadrat tambah 1. Karena B nya 0, hanya 0, enak, tinggal masukin m nya 2 akar 2, 6 jari-jarinya dan akar m kuadrat tambah 1. Jangan lupa yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu. Y x min 0 berarti x 2 akar 2x, Y sama dengan 2 akar 2x plus minus 6 kali akar 9 kan, 2 akar 2 kuadrat 8, 8 tambah 1 9, akar 9 berarti 3 ya, 3 kali 6 18 ya, berarti 2 akar 2x plus minus ya, karena soalnya dia plus minus berarti dia dibagi 2, ada 2 garis begitu ya. Bisa dipahami teman-teman semua, terima kasih ya. Ini saja mungkin ya yang saya berikan ya terkait dengan lingkaran, bab lingkaran ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.